Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, baik ya. Baik, sebelum dilanjutkan kita absen terlebih dahulu. Ian Paujan ada? Kemana? Nggak ada ya. Alif Muhlis hadir. Al-Magdira, Angga, Arum, Aryadillah Ishak, Fairuzjan, Hafizah, ada? Luki, Lutfiansah, nggak ada? Muhammad Akbar, Muhammad Dapa, Muhammad Ihya Ulumuddin, Alfa. Muhammad Ridwan, nggak ada. Kemudian Murania, Nabila, Ririn, Saspira. Nah ya, baik. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai menyayangi apa? Menyayangi hewan, bahwa kita harus menyayangi hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Karena apa? Karena dengan memelihara hewan, dengan menyayangi hewan, ternyata bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan juga sama adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sayangi, harus kita rawat. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan kita akan saksikan dulu video berikut. Semua orang menertawakan anak ini saat dia bilang ingin menanam 1000 pohon sendirian. Dia hanya anak desa biasa. Tanah di desanya kering dan hampir tidak ada pohon tersisa. Tapi suatu hari dia mendapat ide sederhana. Jika setiap hari dia menanam 1 pohon, mungkin suatu hari desa ini akan berubah. Hari demi hari dia terus menanam, walaupun banyak orang masih menertawakannya. Bulan berganti tahun, dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Tanah yang dulu kering kembali hidup. Desanya berubah menjadi hutan hijau, dan anak kecil itu akhirnya menanam lebih dari 1000 pohon. Kadang, perubahan besar hanya dimulai dari 1 tindakan kecil. Ya, dalam video ini apa yang kalian tangkap? Apa Luki? Tentang apa? Tentang Menanam pohon. Manfaat menanam pohon. Artinya 1 pohon itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Seperti itu. Nah, kepada pohon juga kita harus memiliki akhlak yang baik. Ya. Karena ternyata kita menjaga pohon, menjaga tumbuhan itu termasuk kepada akhlak yang terpuji. Nah, apa sih akhlak terpuji atau akhlak baik kepada tumbuhan? Apa itu? Sikap dan perilaku manusia dalam memperlakukan tumbuhan dengan baik. Penuh kasih sayang dan tanggung jawab sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat alam yang telah diberikan. Nah, ternyata ada 3 kenapa kita harus
berakhlak baik kepada tumbuhan? Yang pertama adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita berakhlak baik kepada tumbuhan itu adalah juga termasuk ibadah. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah untuk mengurus dunia atau mengurus bumi, termasuk mengurus tumbuhan. Ya. Coba kalau tumbuhan kita tidak dirawat oleh kita, bagaimana? Seperti yang terjadi beberapa bulan di mana? Di mana ada Pak? Di Aceh, ya. Di mana lagi? Di Medan, ya. Yang banjir bandang. Karena apa? Karena apa, Luki? Karena pohonnya ditebang. Akhirnya apa? Banjir bandang, habis semua rumah. Itu akibat apa itu? Tidak berbuat baik kepada tumbuhan, ya. Kemudian rahmah. Nah, harus menciptakan kasih sayang kepada tumbuhan. Di rumah ada yang punya tumbuhan apa tidak? Ada apa? Bunga, ya. Laki-laki ada? Punya apa kamu? Lidah buaya. Ada lagi yang punya? Ya, di depan rumahnya suka memelihara tumbuhan. Siapa yang biasa memelihara tumbuhan? Ibu kita, ya, di depan rumah. Jejer. Apa? Tumbuhan, ya, ada bunga dan itu bentuk apa itu? Bentuk kasih sayang terhadap tumbuhan. Kadang kita kalau merusak tanaman ibu kita, apa yang dilakukan ibu kita? Dimarahin kita, ya. Nah, itu bentuk berarti ibu kita itu memiliki apa? Kasih sayang terhadap tumbuhan. Ya. Nah, Allah juga di sini di dalam surat At-Toha disebutkan. Kata Allah, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Wah, itu kan tadinya dari air hujan turun ke bumi jadi tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, banyak sekali tumbuhan, ya, baik di mana? Di hutan maupun di sekitar kita. Yang di hutan harus kita sayangi, yang di sekitar kita juga harus kita sayangi. Apa yang terjadi kalau kita merusak tumbuhan? Apa, Arya? Apa, Bang? Banjir. Apa lagi? Longsor. Ada lagi? Panas, ya. Nah, bagaimana kalau di daerah kita banyak tumbuhan? Panas apa tidak? Tidak, ya. Coba kalian sekarang berteduh. Ketika panas kalian berteduh di bawah pohon. Sejuk apa panas? Sejuk. Ya, berarti sangat bermanfaat sekali yang namanya tumbuhan. Maka kita harus apa? Harus menyayangi tumbuhan, harus bersikap baik, berakhlak baik terhadap tumbuhan, ya. Kemudian apa kata Nabi? Ya. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung, manusia atau hewan memakan dari tanamannya kecuali hal itu terjadi sedekah bagi. Jadi kalau kita menanam pohon nih, ya, si Luki menanam pohon buah. Buahnya dimakan oleh burung, jangan marah. Ya, si Luki punya pohon apa? Pepaya misalnya. Kemudian udah berbuah. Ada yang makan. Apa yang makan kira-kira yang makan buah pepaya? Burung. Apa lagi? Kelelawar misalnya. Atau apa lagi? Yang kakinya 4 itu. Nah, yang kecil kakinya 4 tuh. Ya. Bukan kelinci, punya kelinci naik ke atas. Yang kecil apa? Kayak bajing tuh, ya.
Nah, ketika hewan itu memakan tumbuhan kita yang kita tanam, ini Luki, ternyata itu menjadi sodakoh untuk kita. Jadi kita mendapatkan pahala. Jadi kalau di depan rumah kita ada tanaman atau pohon yang ada bunganya, yang ada buahnya, kemudian di bunga yang kita tanam di rumah ada yang hinggap, apa yang hinggap? Kupu-kupu itu ya. Nah, ternyata kita sedang bersedekah. Ya, seperti itu ya. Atau hadis yang kedua, jika terjadi hari kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian terdapat bibit tanaman, maka jika ia mampu untuk tidak berdiri sebelum menanamnya, hendaklah ia menanamnya. Walaupun sejam kemudian itu kiamat, ya, kita lagi memegang apa? Bibit pohon, wajib kita menanamnya. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun kita harus menanam dan menjaga tumbuhan. Ya, seperti itu. Kemudian apa contoh yang baik? Akhlak yang baik kepada tumbuhan, menyiram tanaman. Kemudian apa lagi? Menanam pohon, tidak merusak, memberi pupuk, mendaur ulang. Apa mendaur ulang? Kalau kita sudah memotong pohonnya, kita harus menanam kembali, ya. Dan reboisasi, kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul, hutan kita gundul, maka harus kita apa? Harus kita tanami. Nah, itu adalah apa? Akhlak yang baik terhadap tumbuhan. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 ini ke sini nih. Ya. Dan kelompok 3. Nih, ini ke sini, Adek. Yo, digabung. Itunya apanya? Ya, tulis. Digabung apanya? Meja, kursinya. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, digabung ininya, Bang. Ditulis namanya. Tadi ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemana si Arya? Udah. Masih dulu. Atau nggak boleh asal. Ini apa? Manfaatnya. Kan tadi udah dijelasin manfaatnya. Boleh. Nomor 1, apa manfaat tumbuhan bagi manusia tadi? Apa? Ayo. Mengapa kita harus menjaga tumbuhan? Kenapa? Coba, tadi kan udah dijelaskan. Sebutkan
5 contoh akhlak yang baik kepada tumbuhan. Apa tuh akibatnya jika manusia merusak tumbuhan? Rusak. Sebutkan 3 5 akhlak yang baik. Yang Mengapa kita harus menjaga tumbuhan? Mengapa? Ayo. Udah kelompok 1? Kelompok 2 udah? Oh, ya. Ini kelompok 3 udah belum? Apa akibat jika manusia merusak tumbuhan? Apa yang terjadi kalau tumbuhan rusak? Kan kering. Menjadi air subur. Dan kering menjadi tidak subur. Kalau sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Silahkan presentasikan kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca. Ya. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Agar lingkungan sejuk dan agar tidak akan terjadi longsor dan banjir. 2. Mengapa kita harus menjaga tumbuhan agar tidak merusak lingkungan dan menjadi lingkungan lebih sehat? Sebutkan 5 contoh akhlak yang baik kepada tumbuhan. Menyiram tanaman, memberi pupuk, tidak merusak, daur ulang, rebiosasi. Apa akibat jika manusia merusak tumbuhan? Longsor dan banjir bandang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Yang mana? Ini. Aja. Oh, saya. Ini kan kebagiannya. Oh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Alif. Alif, Dira. Luki. Itu sini. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Menahan bencana. Mengapa kita harus menjaga tumbuhan agar tidak kepanasan? Sebutkan 5 contoh akhlak yang baik kepada tumbuhan. Menyiram tanaman, menanam pohon, memberi pupuk, daur ulang, reboisasi. Apa akibat jika manusia merusak tumbuhan? Longsor dan banjir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Nih, kawan. Nama kelompok anggota kelompok Moja Angga dapat petunjuk. Diskusikan bersama kelompok. Pertama, jawaban kelompok. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Mencegah longsor, mencegah banjir. Mengapa kita harus menjaga tumbuhan? Karena bisa mencegah longsor. Sebutkan 5 contoh akhlak yang baik kepada tumbuhan. Menyiram tanaman, menanam pohon, tidak merusak, memberi pupuk, daur ulang. Apa akibat jika manusia merusak tumbuhan? Tanah kering dan menyebabkan panas. Ya. Oh. Ini tuhnya. Itu adalah apa? Kalian sudah mempresentasikan tentang 1. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Banyak ya manfaatnya ya. Oksigen, apa lagi? Air ya. Menjaga tanah ya supaya tidak longsor. Kemudian mengapa kita harus menjaga tumbuhan? 1, tugas kita adalah manusia sebagai khalifah ya. Itu harus menjaga bumi ya. Seperti itu. Apa? Sebutkan 5 contoh tadi. Menyiram, memupuk ya. Mendaur ulang. Kemudian apa akibat jika manusia merusak tumbuhan?
tanah kekeringan, longsor, tidak ada air dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah mengenai akhlak yang baik kepada tumbuhan. Baik, sekarang kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ya. Kodenya ada lagi nih. Ntar dulu ya. Ice breakingnya adalah, ntar, baru cari dulu. Ya. Kayak gini, tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, badan digoyang. Bisa? Saya, tapi bernyanyinya harus bersama-sama. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, tubuh digoyang. Ya, boleh duduk. Nah, terakhir kita tadi sudah membahas tentang tumbuhan, menjaga tumbuhan, apa manfaatnya, kemudian apa akibatnya, ya. Terus apa saja yang harus kita lakukan cara menyayangi tumbuhan. Kita sekarang akan mencoba, yaitu kalian mengisi soal. Kalau tadi berkelompok, kalau sekarang masing-masing. Silakan diisi soalnya, dikasih nama. Jawabannya di bawah ya. Tulis di bawah soalnya jawaban.
Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan.
Udah? Udah semua? Nah, baik anak-anak. Intinya pada pertemuan hari ini bahwa apapun itu, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, ataupun makhluk Allah yang lainnya, ya, yang ada di bumi ini, harus kita apa? Sayangi, harus kita rawat, harus kita jaga, ya. Karena yang pertama adalah itu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada tumbuhan, itu mendatangkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumahnya punya tumbuhan harus dijaga, dirawat, dikasih makanan. Apa makanannya? Pupuk, ya, disiram, dijaga dan lain sebagainya. Yang punya tumbuhan di kebun juga harus sama, ya. Harus dibersihkan kebunnya, betul enggak? Supaya apa? Supaya bagus yang ditanam oleh kita. Coba kalau kita menanam di kebun, menanam udah aja. Tidak pernah ditengok lagi, tidak dibersihkan, tidak kasih pupuk. Atau padi, udah ditanam udah aja, nggak dikasih pupuk. Gimana? Bagus apa tidak? Tidak bagus, ya, seperti itu. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan supaya bumi kita aman. Silakan boleh berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.